Lihat nih, siapa yang punya rumah baru nih? Stop! Imam Nurdiansyah, Credit Control Departemen. Kebayang nggak? Dapat hadiah rumah loh Mas Imam. Enggak, Om. Lihat dong di grup. Ya, oh iya bener. Itu dengkul berasa hilang kayak nggak ada dengkul. Ya deh, ibu udah tahu. Ya udah bersyukur, sholat yang rajin, kerja yang bener kan. Ya Allah. Saya akan kasih 5 pertanyaan. Tidak terjawab satu aja, hadiah rumah di cancel. Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ya, selamat datang kembali ya di podcast JNE Untold Story. JNE punya cerita. Selalu senang saya membawakan acara ini. Kenapa? Karena saya setiap episodenya belajar dari orang baru. Ada yang mungkin memang teman, ketemu lagi di sini. Ada yang memang benar-benar baru. Dan tidak terasa ini adalah season baru ya dari podcast JNE Untold Story. Jadi ini adalah season 4. Terima kasih JNE. Ini kemarin saya membawakan acara ya sebagai host bersama Tike di ulang tahun JNE yang ke-31. Ya, temanya adalah Maju Indonesia. Acaranya memang sekarang kan masih pandemi, jadi acaranya virtual. Tapi bagusnya acara virtual itu apa? Yang nonton jauh lebih banyak. Bayangkan, Satria dan Sri Kandi JNE itu ada sekitar 50.000. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Semuanya menyaksikan acara ulang tahun. Seru banget. Ada Gigi. Oh, ada saya. Saya seru nggak sih? Biasa aja kalau saya pada saat dia. Dan yang hebatnya adalah ada grand prize 2 rumah. Rumah, bayangkan biasanya kan kalau misalnya sebuah perusahaan, kalau misalnya ada ulang tahun, paling tinggi mungkin mobil. Ini rumah. Bayangkan, hanya JNE yang sayang sama Satria dan Sri Kandinya. Di episode kali ini, saya kedatangan teman baru saya. Dia ini orang yang saya yakin ketika diumumkan mungkin jerit-jerit. Karena beliau ini dapat hadiah rumah. Ada bagian kredit kontrol dari JNE, Mas Imam Nurdiansyah. Hai. Panggilnya Imam aja biar akrab ya. Apa kabar, Mam? Alhamdulillah baik, Om. Ini seragam. Iya. Wah, coba lihat ininya. Imam Nurdiansyah. Oh, kamu apal nggak nomor kamu? Apal. Berapa? CGK 13 D01 I445. Betul. Itu nomor apa namanya? ID card. ID card. Nomor ID Pegawai, card ya. Imam sudah berapa lama bergabung menjadi stafnya JNE? Yang lebih 8 tahun. Sudah 8 tahun. Langsung bagian kredit kontrol. Iya, dari awal. Kredit kontrol itu tugasnya apa sih? Proses penagihan untuk customer yang corporate. Oh, jadi JNE ini bukan hanya melayani customer yang retail ya, tapi juga yang corporate. Betul. Nah, tugas Mas Imam adalah Proses collection. collection. Jadi perusahaan apa gitu ya. Selama ini hubungannya baik dong sama perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Wah, gimana kerja di JNE Mas Imam? Seneng banget. Seneng Bahagia, banget. alhamdulillah. 8 tahun yang seperti apa kerja di JNE itu? Iya, udah lebih dari saudara sendiri. Udah kalau lebih sama dari teman. saudara sendiri. Iya. Kenapa Mas Imam? Karena kalau di tim kita tuh kedekatan emosionalnya lebih Wah, dekat. akrab Iya, banget. betul. Mas Imam timnya ada berapa? Kalau di unit kita doang sih 15. 15. Akrab semua itu. Lebih dari saudara Mas Imam. Betul. Oh gitu. Jadi 8 tahun bergabung di JNE rasanya nggak seperti kerja gitu ya? Iya, nyaman. Nyaman di sini. Apa sih yang bikin nyaman kerja di JNE Mas Imam? Gimana ya? Ya sama-sama teman tuh kayak saling support, ayo begini. Sama-sama saling ya. support. Terus kesejahteraan juga Alhamdulillah. diperhitungkan ya. Rata-rata yang saya dapatkan ceritanya begini, dari mereka yang kerja di JNE bilang ini udah lebih dari saudara, betul. Dan biasanya yang udah gabung di JNE udah nggak mau cari tempat kerja lain. Sampai pensiun saya mau di sini. Tuh, saya udah merinding nih. Gitu kan ya. Karena apa?
ya itu udah lebih dari sekedar tempat kerja gitu ya Mas Imam ya. Nah kemarin ketika tanggal 28 November, kebayang nggak dapat hadiah rumah loh Mas Imam? Enggak Om. Nggak kebayang sama sekali. Pas lagi diumumkan, lagi nonton atau enggak? Saya jam 11 tidur, jam 12 jam 12 tepat udah bangun. Nah terus? Ngeliat handphone, tuh udah rame banget. Rame apa? Nggak yang kasih kabar, WA. Jadi Mas Imam tuh tidak lihat live-nya pas diumumkan Belum. siapa yang dapat rumah, Belum. nggak nonton? Belum nonton? Belum. Siapa yang punya rumah baru nih? Stop! Imam Nurdiansyah, Kredit Kontrol Departemen. Tapi ketika pas nyalain handphone, Iya. banyak yang ngasih tahu. Gimana ngasih taunya? Banyak banget. Jadi saya bingung nih, paling saya dapat motor. Yaudah nanti deh buka handphonenya. Cuy, Pada telepon. terus? Baru saya angkat, pada ngomel-ngomel. Lihat dong di grup. Lihat, oh iya bener. Itu dengkul berasa hilang kayak nggak ada dengkul. Pas tahu dapat hadiah rumah, dengkul kayak nggak berasa gitu. Iya, Kamu di rumah itu. iya. Sama anak sama istri. Siapa yang pertama kali kamu kasih tahu? Istri saya kasih tahu, ya dia cuma bengong, masih nggak percaya. Kok bukan seneng, saya bilang gitu. Belum percaya tadi. Takut prank. Sekarang zaman prank soalnya. Tenang. Ini kan hadiah JNE, ya. Imam sekarang tinggal di mana? Tinggal bareng orang tua sih, Om. Bareng sama orang tua. Di rumah ada berapa orang? Di rumah yang saya tempatin sih, jadi ada 4 petak gitu. Mm-mm. Saya sendiri, abang, orang tua, samping-sampingan semua berempat. Jadi Imam memang belum punya rumah. Belum. Sekarang punya rumah baru loh. Iya. Udah terbayang mau di mana? Udah sih, 1-2 udah diandain gitu deh. Udah ditandain Iya. rumahnya ya. Aduh, seneng banget. Ibu gimana? Ngasih tahu ibu? Nah, kalau ibu, kan saya telepon ibu. Ternyata ibu lebih tahu dulu. Loh, Ditelepon sama saudara-saudara kan kebetulan banyak yang kerja oh di JNE. saudara pun banyak yang kerja di JNE. Iya, Langsung jadi dikasih tahu. iya. Nah, terus? Ya deh, ibu udah tahu. Ya udah bersyukur, sholat yang rajin, Oh. kerja yang bener kan. Ah, ya Allah. Kasih hadiah rumah loh. Saya aja waktu bawain acara gitu ya, saya nggak tahu imam yang menang ya, imam yang mana, cuman saya dalam hati, ya Tuhan, semoga JNE berkah. Amin. Karena sayangnya sama staffnya itu ya begini gitu loh. Sampai ngasih rumah gitu loh. Dan ya seperti saya bilang, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Yang dapat hadiah rumah adalah orang yang belum punya rumah. Masya Allah. Udah kebayang nanti rumahnya bakal digimanain? Udah. Bangun studio band? Ada kolam renang? Nggak usah ya. Saya juga nggak pakai, soalnya nggak kepake lah. Jangan ya. Boleh saya mampir nanti? Boleh? Oke, nah satu hal yang mungkin teman-teman JNE juga harus tahu bahwa Mas Imam ini orangnya lembut, sopan, murah senyum, meskipun tampak grogi tenang aja. Saya bukan penyidik polisi, orang baik begini ya. Mas Imam ini katanya ada sakit. Sakit apa sih Mas Imam? Betul Om. Udah akhir 2 tahun ini deh. Selama 2 tahun. Memang selama setahun tuh saya badan habis, turun 30 kilo. Hah? Iya. Kenapa? Dalam setahun tuh saya kurang tahu kan sakit saya apa ini. Ya ampun. Ronsen semua ya bersih, paru-paru bersih. Nah, setahun berjalan saya ke dokter lagi. Ya udah deh, coba kamu tes darah. Dikasih resep apa? Rujukan tuh sama dia. Ini loh darah ini yang mesti dicek di hypertiroidnya. Ya bener. Yang orang seharusnya dia normal hormonnya misal 5, saya 15. Karena hyper itu berlebihan. Iya, Jadi Imam ini punya hypertiroid. Itu loh. Di sini berarti ya kelenjar tiroid ya. Rasanya ke badan gimana, Mam? Semua badan nih jalan dulu pas masih belum berobat jalan 5 langkah nggak kuat. Lemes, capek Iya, atau apa? saking lemes itu jalan Ya aja nggak Allah. kuat Om. Jalan nggak kuat, tidur bis subuh pagi udah kerja. Makanya ya sekali doang siang sampai malam sampai subuh nggak makan Kenapa? lagi. Yang saya rasa di perut tuh ya memang udah kenyang.
Jadi hawa untuk makannya nggak ada. Jadi nggak ada nafsu Nggak makan. ada. Lapar pun nggak. Lapar pun nggak ada. Enggak. Makanya saya bingung, saya mau makan apa? Lapar pun nggak. Dipaksain tuh nggak bisa, nggak Enggak. enak gitu. Turun 30 kilo. Iya, dari 85. Ya ampun. Apa yang sudah dilakukan sama Imam untuk pengobatan? Ya, dari rumah sakit gede, klinik, semua udah coba. Ya alhamdulillah malah klinik samping rumah tetangga sembuhnya sama dia. Tapi udah sembuh sekarang. Alhamdulillah jauh lebih baik kok. Jauh lebih baik, cuman belum selesai. Belum. Masih terus rawat jalan. Iya, minum obat terus. Suka relapse nggak? Suka kambuh nggak tuh? Selama kita minum obat itu enggak. Jadi Oh, seumur hidup. Oh. Jadi Imam akan hidup dengan hypertiroid selama dikontrol, Iya, nggak masalah gitu. enggak. Nggak kambuh gitu nggak. Nggak. Pemicunya apa biasanya kalau kambuh itu? Dari- Capek kah, stres kah? Pola makan sih. Kenapa sih makan kamu itu? Ya, makan makanan yang instan gitu. Jadi ada kadar garamnya itu tinggi. Heeh. Itu yang pemicu dari hypertiroid itu tinggi. Makanan yang tinggi kadar garam. Betul. Oke. Turunan ada nggak? Ada sih ibu sempat pernah, tapi udah sembuh alhamdulillah. Oh gitu. Sekarang tapi sehat kondisinya. Sekarang untuk makan, tidur udah normal. Makan sehari bisa 5 kali. Tapi belum. Ngebales yang dulu, dulu sehari cuma sekali. Tapi nafsu ada gitu sekarang, Ada. rasa ada gitu. Ada. Alhamdulillah. Terus dulu waktu lagi parah-parahnya, kerja gimana dong? Jalan 5 langkah aja kamu lemes, Gimana ya? Bu? dipaksain gitu kerja. Kadang kerja ada tanggung jawab, harus tetap selesai Iya, kan? ngeliat anak aja jadi semangat. Yaudah kerja. Padahal tidur itu subuh. Habis subuh baru tidur. Ya Allah. Jadi siang, malam tuh melek gitu. Enggak. Karena nggak bisa tidur. Enggak. Nggak bisa tidur karena nahan sakit atau apa? Enggak. Memang mata tuh nggak bisa dipejemin, nggak bisa tidur. Seperti halnya makan. Ya saya nggak lapar, makanya saya nggak makan. Makanya itu badan terus turun Iya, betul. gitu kan ya. Nah sekarang udah mendingan, berarti obat akan terus-terusan dan itu ada biayanya dong. Iya. Oke. Wow, saya sih nggak kebayang ya maksudnya. Alhamdulillah kalau saya sih sehat-sehat aja gitu ya. Cuman memang orang kalau nggak butuh, orang kalau tidurnya nggak bagus, imunitas sudah pasti jelek, gampang sakit pasti kan. Betul. Mood juga biasanya orang susah, orang yang tidurnya nggak bagus, moodnya juga nggak bagus. Sama yang paling penting tidur itu adalah untuk metabolisme dan regenerasi sel-sel yang rusak. Kalau orang yang tidurnya nggak bagus, ya itu perbaikan sel-sel tubuhnya juga nggak bagus. Ini saya seperti acara kesehatan saya di TV ya, karena host acara kesehatan, jadi kalau soal kesehatan lumayan. Dokter yang gagal, nggak bisa masuk ke dokteran karena buta warna, jadi curhat gitu ya. Mas Imam sehat, Iya. harus sehat terus. Kamu ini sehat harus buat dirimu, buat keluarga, dan buat JNE. Iya, pasti. Nanti nyari ini si klien-klien corporate, mana tuh Mas Imam kemana? Oh kan udah sahabatnya Mas Imam semua gitu kan ya. Mungkin nanti insya Allah kalau sudah punya rumah baru, pemulihannya akan lebih cepat, lebih fresh, lingkungan baru, anak-anak lebih ceria gitu kan ya. Iya. Nah tapi katanya sebelum dapat hadiah rumah, mimpi bener. Betul. Mimpi apa? Jadi pas saya tahu itu ada acara JNE di YouTube live. Ya kebetulan saya ya istirahat dulu. Dan di saat itu jam 12 tuh saya mimpi. Jam 12 malam. Jam 12 siang pas pengumuman itu. Oh pas kamu tidur sebentar itu? Iya. Oh apa? Saya mimpi ketemu temen, saya kenal itu temen, punya abang seorang dokter. Heeh. Saya teriak di situ tuh, tolong sampein ke abang, obat apa yang paling bagus untuk tiroid. Dan itu saya bangun, lihat handphone, rumah. Seperti jawaban yang kontan gitu ya? Iya. Itu saya kaget. Oh, wah. Jadi mimpinya nggak dalam bentuk rumah, tapi mimpi jawaban obat yang paling baik buat Iya. tiroid adalah dapat di rumah. Makanya nih, kalau rumahnya nanti udah pindah, udah baru kan, insya Allah pemulihannya lebih cepat gitu. Ini orangnya sabar banget, ngomongnya pelan banget. Tepuk tangan kasih semangat dulu buat Mas Imam. Ya Allah. Mas Imam kerja dari jam berapa sih? Jam 9 sampai jam 6 bis maghrib. Jam 9 sampai jam 6. Rumah dekat dari kantor JNE. Dekat ya.
Hari ini sudah makan? Udah pagi. Udah berapa kali? 1. Biasa sehari udah 5 sehari bisa 5 kali makan. Tapi senang ya, maksudnya gini. Ini yang bisa kita pelajari dari Mas Imam ini adalah kondisi seberat apapun, tanggung jawab tetap harus dilaksanakan, ya. Mas Imam bilang sama atasan bahwa Imam punya penyakit tiroid dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana reaksi dari bos, dari atasan gitu? Ya, tetap harus profesional juga sih Om kita. Iya kalau bekerja. benar. Sebisa mungkin saya masuk, walaupun ya mata karena tidur subuh. Subuh baru tidur terus berangkat kerja jam 8. Iya. Wah, pas di kantor ngantuk dong. Iya. Tapi dilawan itu ya. Kalaupun ditidurin nggak bisa. Oh, ngantuk tapi nggak bisa tidur. Aduh, tersiksa banget. Ya ampun. Tapi ini adalah jawaban dari Tuhan. Orang sabar, orangnya positif, ya. Dan saya yakin Mas Imam ini adalah orang yang penuh dengan rasa syukur dengan segala yang dihadapinya, gitu kan ya. Orang yang bersyukur udah pasti akan ditambah rezekinya sama Allah. Ya Mam ya? Ya Om. Amin ya Allah, dapat rumah. Saya ikut seneng ya. Oke, Mas Imam, karena kamu sudah sejak 2000 berapa tadi? Di 13. 2013 berarti sudah 8 tahun bergabung di JNE. Sekarang saya ingin menguji pengetahuan Mas Imam. Inilah dia Putaran Ekspres. Saya akan putar. Ya. Nanti berhenti di mana, tantangannya seperti apa, baru kita akan kasih tahu nanti. Oke. Ada hitam, ada putih, ada coklat, ada orange. Kalau orange saya yang malah balik ditanya sama kamu. Wah, berat nih hitam. Kalau hitam sih berat ya? Berat nih. Saya akan kasih 5 pertanyaan. Tidak terjawab satu aja, hadiah rumah di cancel. Bener Om? Iya. Ya kan gitu kan ya? Betul ya? 5 pertanyaan tentang JNE. Oke. Keterlaluan kalau staf JNE tidak tahu pertanyaan soal tempat kerjanya. Iya. Makanya saya bilang ini gelap, hitam, satu tidak terjawab, rumah di cancel. Berani nggak? Iya. Salam dulu. Bismillah dulu. Ya. Tegang amat. Keterlaluan kalau kamu nggak tahu jawabannya. Iya. Seorang karyawan yang baik harus tahu dong bagaimana struktur organisasi, apa visi, misi, nilai, budaya. Berbagi, memberi. Satu lagi apa? Iya. Tuni. Menyantuni. Wah, berat di rumah nih, nggak ditarik lagi sama panitia nih. Ya udah, tapi harus. Ini hitam sih. Ya. Kalau misalnya putih, ini malah dapat hadiah. Diisiin furniturnya. Ulang Om? Ulang. Ulang aja. Iya. Takut ya? Enggak. Ya, oke, kita ulang ya. Semoga nggak dihitam lagi ya. Ya. Oke, baru kali ini Putaran Ekspres diulang karena saya melihat wajah tegang dari Mas Imam. Ya, kita ulang lagi. Putaran Ekspres. Iya. Hitam lagi. Enggak apa-apa. Bukan rekayasa, nggak Ya. bisa, udah hitam lagi. Dah, siap. Oke, Mas Imam, Ya. tatapannya ke depan, jawab. Ke depan boleh, ke sini aja deh. Iya. Nih, tatapannya ke sini. Jangan banyak mikir, Oke. langsung jawab. Oke, konsentrasi. Pertanyaannya adalah, JNE kemarin merayakan ulang tahun yang ke-31. Artinya JNE berdiri tahun? 1990. Betul! Deg-deg. Deg-deg, rumah balik lagi. Soal yang kedua, kembali lihat. Setiap tahunnya, JNE kalau berulang tahun pasti punya tema besar. Apa tema ulang tahun JNE yang ke-31? JNE Maju Indonesia. JNE Maju Indonesia! Oke, kamu ini berarti credit consultant
Bener ya? Credit control. Kredit kontrol. Berarti ada di bawah Direktur Finance. Betul. Pak Bapak Chandra Vireta. Bapak Chandra. Oke. Lihat lagi kameranya. Pertanyaannya adalah, kamu harus tahu divisi lain. Siapa Direktur Operasional JNE? Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Bukan bos langsungnya, tapi harus tahu dong bos sebelah sini juga. Jadi sebutkan direktur di JNE siapa aja? Bapak Sama jabatannya. Bapak Edi Santoso. Dari paling atas dong, dari paling atas dong. Oh, Bapak Ferry ya. Bapak Ferry apa? Bapak Feryadi Pak Feryadi sebagai sebagai direktur utama. direktur utama, lalu Bapak Chandra Vireta sebagai sebagai direktur keuangan. lalu Bapak Edi Santoso sebagai direktur operasional. operasional, terus Tadi dulu dah. masa cuma 3? Satu lagi. Perusahaan cuma 3. Direktur utama udah, direktur operasional udah, direktur keuangan Keuangan. udah. Direktur apa lagi? Emang cuma segitu, udah deh. Aduh, sama Pak Chandra deket? Ya. Oke. 3 tuh. Kenal semua nggak? Benar. Kenal semua ya. Oke. Baik, karena yang saya lihat sendiri, saya melihat dari mata kepala saya sendiri waktu ulang tahun JNE betapa hubungan antara atasan sama staf itu cair banget kalau di JNE sih. Ya. Ya, betul. Tidak terlalu kaku, aku atasan, kamu harus gimana, nggak. Cair banget. Ya. Siap? Siap. Pertanyaan berikutnya. Perusahaan sebesar JNE tentu membutuhkan sosok seorang brand ambassador. Siapakah public figure yang ditunjuk sebagai brand ambassador JNE? Kalau nggak salah Kak Ivan Gunawan. Siapa? Kak Ivan Gunawan. Tahun ini loh, yang tahun ini loh. Iya kemarin ngobrolin dia lagi kerja. Yang tahun ini loh, bukan yang tahun sebelumnya loh. Iya. Brand ambassador JNE. Iya benar. Siapa? Itu Kak Ivan Gunawan. Mau saya kunci kan jawabannya tuh? Iya. Saya kasih kesempatan ganti nih. Iya. Ivan Gunawan. Iya. Brand ambassador JNE tahun ini. Iya kan. Beneran? Kan belum pindah tahun 2022, masih 2021. Yakin? Iya. Ivan Gunawan tuh yang mana? Apa gini tuh? Iya. Gini tuh. Oh, gini. Ivan Gunawan Iya. yang desainer, Iya. betul. yang host. Betul! Karena waktu ulang tahun juga Ivan ada, ya, artis super mega bintang. Oh, gitu. Soal yang terakhir, harusnya semua staf JNE tahu. Apalagi yang tugasnya di kantor pusat. Kayak kamu kantor pusat kan. Harusnya kamu tahu. Hal kecil yang harusnya kamu tahu. Karena rata-rata teman-teman saya yang di JNE tahu. Karena ini legend. Hal kecil yang kamu harus tahu. Takutnya ditempatin sama lu lapaknya. Berapa plat nomor mobilnya Pak Ferry? Tapi harus tahu, plat nomor mobilnya Pak Ferry. B 302 FER. Iya, truknya tuh fair. 302 B3 B 302 FER. FER-nya benar. 302-nya yakin? Tentu Eh? ragu. Tapi kalau Ragu. belakang tuh inget banget. Oke, gua kasih tahu ya. B-nya betul, FER-nya betul. 302-nya yakin atau enggak? Nggak begitu yakin sih. Nggak tapi begitu yakin. ya udah kunci. Kalau plat nomornya Pak Edi tahu? Enggak. Kalau plat nomornya Pak Chandra tahu? Kalau tahu kamu kerja di Samsat artinya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Berapa plat nomor mobilnya Pak Ferry di rute kita? Yang yakin ngomongnya? B 302 FER. Betul. Jadi ini hal kecil yang teman-teman harus tahu kalau di JNE ini semua pada tahu nih mobilnya Pak Ferry nih gitu kan. Jadi kalau di lobi langsung mobilnya Pak Ferry di sana gitu kan ya. Oke. Mam, arti JNE buat kamu apa sih, Mam? Saya sangat bersyukur banget bisa bergabung
bersama JNE itu luar biasa bahagianya sampai mendapatkan reward seperti ini. Ketika Om nanya gitu, udah saya cuma bisa nyes gitu. Jadi Segalanya buat saya. jangankan dapat hadiah rumah, Iya, bergabung di JNE aja udah berkah buat kamu gitu Betul. ya. Hal yang kamu syukurin setiap hari, bukan hanya kamu bekerja, tapi juga ketemu keluarga baru di sini, tim yang saling support ya. Jadi 8 tahun kerja di JNE adalah 8 tahun yang menyenangkan, betul. dan akan ada tahun-tahun berikutnya dong. Iya. Amin ya Allah. Sekali lagi Imam Nurdiansyah peraih HUT JNE yang ke-31, semoga rumahnya segera ditempati, kamu bisa pindah ke sana, ya, memulai hidup baru dengan rumah yang baru, dan mudah-mudahan rumah yang baru ini membawa vibe yang positif, aura yang positif, ya, yang bisa mempercepat pemulihan supaya si tiroidnya ini nggak menjadi masalah yang bisa mengganggu kamu bekerja untuk JNE. Selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam Nurdiansyah. Nah, selesai sudah podcast JNE Untold Story episode kali ini. Senang rasanya bisa ngobrol sama Imam Nurdiansyah, orang yang begitu humble, tampak grogi di awal ya, tapi yakin dengan jawaban-jawaban tadi meskipun saya sedikit menggodanya. Sekali lagi, berkah buat rumah barunya, berkah segala waktu, tenaga dan pikiran kamu untuk JNE ya. Teman-teman JNE ya, ataupun kamu yang misalnya setiap harinya berhubungan untuk mengirim barang, jangan lupa pakai JNE dong. Karena JNE di ulang tahun yang ke-31 punya semangat maju Indonesia ya. Maju JNE, maju Indonesia. Sampai jumpa lagi.